dipersembahkan oleh didukung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk mengejar target tersebut dalam waktu yang singkat, Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran pun merilis berbagai kebijakan, insentif, dan stimulus. Mulai dari pembentukan BPI Danantara untuk mengoptimalisasi investasi, berbagai paket stimulus perekonomian untuk mendorong konsumsi masyarakat, hingga mengeratkan kerjasama bilateral dan perdagangan dengan negara-negara lain untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia di pasar global. Upaya tersebut pun mulai membuahkan hasil. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12%. Dengan berbagai stimulus, insentif, serta kebijakan yang tepat, diyakini target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dapat tercapai. Dan kita sambut dengan meriah moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, Eva Wondo. Pak, terima kasih. Pak Faisal, selamat datang. Ibu Esther, Pak Peter, selamat datang. Pak Benny, baik. Baik, selamat pagi pemirsa dan Bapak Ibu hadirin. Pertumbuhan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena ekspor tidak hanya soal devisa, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan lapangan kerja. Sementara impor yang sehat dan efisien menunjukkan aktivitas industri yang kuat dan memenuhi kebutuhan domestik. Lalu bagaimana ekspor impor memainkan peran krusial dalam dinamika kunci optimisme pertumbuhan ekonomi 8%? Saya Eva Wondo, kita akan bahas lengkapnya karena sudah hadir bersama kami narasumber. Selamat datang Pak Rifki, selamat datang Pak Faisal, Ibu Esther, Pak Peter, Pak Benny, terima kasih sudah hadir bersama kami di sesi kedua. Sebelum kita mulai, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh panelis sesi kedua Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin langsung ke Pak Wakil Menteri Perindustrian, Pak Faisal Riza. Pak Faisal, manufaktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Mengenjot ekspor produk manufaktur itu artinya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana kontribusi industri manufaktur sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam 1 tahun ini, Pak Faisal? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memberikan beberapa informasi yang tidak menarik karena ini hanya data-data. 1 tahun pertumbuhan industri manufaktur, ada beberapa data yang bisa saya share. Yang pertama, kontribusi industri pengolahan non-migas. Itu kira-kira selama triwulan kedua 2025, 16,92%. Kemudian utilisasi dari industri 61,9%. Ini sangat bagus di tengah situasi ekonomi global yang dinamis, di mana disrupsinya luar biasa terjadi, terutama dalam hal logistik, sehingga berpengaruh kepada harga bahan baku dan proses impor ekspor. Namun demikian, angka pertumbuhan atau kontribusi industri pengolahan non migas manufaktur itu masih di angka 16,92%. Lalu saya highlight juga mengenai beberapa bulan PMI kita itu walaupun ada 2 bulan yang agak di bawah 50, tapi 2 bulan terakhir juga sudah di atas 50,4.
IKI pun juga stabil di 53,02. Pertumbuhan IPNM-nya sendiri itu kira-kira 5,60%. Itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional kita yang 5,12%. Dan kontribusi untuk investasi itu dari total 942,9 triliun, kontribusi investasi untuk sektor industri manufaktur itu nilainya 366,6 triliun atau sekitar 38,88%. Nah, yang tadi disinggung mengenai kontribusi ekspor, sampai bulan Agustus, dari bulan Januari, total ekspor industri manufaktur kita itu kira-kira 147,95 miliar US dollar dari total ekspor 185,13 miliar US dollar atau setara dengan 79,9%. Ada idola baru juga untuk ekspor, yaitu produk ekonomi kreatif. Kita akan tanyakan langsung Bapak Ibu dan pemirsa ke Pak Rifki ya. Terkait dengan program akselerasi ekspor kreasi Indonesia atau ASIK ya, ini fokusnya berarti fashion, kemudian kria dan juga kuliner. Baru diluncurkan beberapa bulan, bagaimana progresnya Pak Rifki? Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya menjelaskan sedikit, karena kan ini Kementerian Ekraf ini kan kementerian baru, artinya sebelumnya memang digabungkan dengan pariwisata, tetapi kini menjadi kementerian baru. Jadi memang kalau kita lihat sebelum masuk ke situ Mbak Eva, kalau kita lihat ini sebetulnya beririsan dengan paling tidak dua dari Astacita Presiden. Yang pertama Astacita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Ya, kemudian mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, itu di Astacita ketiga. Dan Astacita kelima yang juga dikatakan melanjutkan hilirisasi dengan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Nah kemudian terus ekonomi kreatif itu apa begitu kan? Jadi dari Perpres 2018 itu telah disebutkan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang kreativitas berbasis budaya, itu terdiri dari fashion, kuliner, kria, seni pertunjukan, seni rupa. Ada kreativitas yang berbasis desain, itu ada arsitektur, interior, desain produk, desain komunikasi visual. Kemudian juga ada kreativitas berbasis media, di situ ada film, ada animasi, ada penerbitan, fotografi termasuk TV dan radio. Kemudian juga ada kreativitas berbasis digital dan teknologi. Di situ ada games dan juga aplikasi digital. Tetapi ada 7 sektor prioritas yang diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dalam RPJMN untuk menjadi prioritas, yaitu fashion, kuliner, kria karena sumbangannya terhadap perekonomian termasuk ekspor cukup tinggi. Kemudian yang kedua yang lagi berkembang pesat termasuk ekspornya itu adalah games, aplikasi digital, dan juga film, animasi, dan musik. Jadi itu. Nah tadi balik ke pertanyaannya adalah tentang program ASIK gitu ya. ASIK ini singkatan dari Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia. Jadi program ini memang baru kita canangkan dalam 10 bulan ini. Ini bagi kita melihat adanya tantangan dari para pegiat ekraf yang ingin melakukan ekspor. Tapi ada keterbatasan pemahaman tentang bagaimana untuk mencapai akses pasar, bagaimana produk mereka supaya kompetitif, dan juga bagaimana caranya supaya lebih efisien lagi mereka dalam menyiapkan transaksinya di internasional. Dengan investasi ini kan juga berkaitan ya Pak, dengan investasi ekonomi kreatif pada semester 1 2025 mencapai 90,1 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar. Bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian saat ini dan kedepannya akan seperti apa Pak? Oke, jadi sebelum investasi karena judul acara ini ekspor, saya akan cerita dulu tentang ekspor. Jadi kalau ekspor dari ekonomi kreatif saat ini pada akhir tahun 2024 itu adalah sekitar 25 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun, setara di atas 9% dari total ekspor nasional. Ya, kemudian
Di tahun 2025 ini kami ditargetkan untuk ekspornya sebesar 26 miliar, naik 1 miliar dolar dari tahun lalu. Ya, tetapi alhamdulillah pada semester pertama data BPS sudah mencapai sekitar 50%. Nah, kemudian nanti pada tahun 2026 kami ditargetkan naik lagi menjadi 28 miliar US dollar atau sekitar 450 triliun rupiah. Nah, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan investasi. Nah, investasi sendiri memang cukup signifikan. Hari ini investasinya sekitar 90 triliun. Tapi dalam 6 bulan atau laporan semester 1 sudah mencapai 66%. Ya, 66%. Atau kontribusinya nanti diharapkan akan mencapai lebih dari 9% dari investasi nasional. Nah, investasi yang paling banyak saat ini menarik. Dari subsektor aplikasi justru. Aplikasi, fashion, kuliner, dan kriya. Nah, tetapi ada investasi dari subsektor aircraft yang juga berkembang, tapi belum setinggi yang 4 tadi, yaitu games, musik, dan film termasuk film animasi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Oke Pak Beni, saya ingin tanyakan apa yang menjadi catatan kritis dari para pengusaha ekspor. Ada Pak Faisal, ada Pak Rifki, apa yang dibutuhkan dari pengusaha terkait dengan kondisi iklim ini untuk mendukung ekspor? Ya, oke, terima kasih. Mungkin pada hari ini saya bahagia sekali nih. Tadi pagi Ibu Mari mengatakan tekstil itu bukan sunset. Nah sekarang Pak Faisal juga mengatakan demikian. Jadi memang banyak misleading pendapat di Republik ini sehingga ekspor itu dianggapnya memilih barang yang kita miliki yang negara lain nggak punya. Nah sebetulnya justru akhirnya pada kesimpulan saya tadi dari pembicara yang tahap 1 tadi, ujungnya job creation. Ya kan, kalau orang udah ada job, tentu dia akan baik-baik saja lah gitu. Nah masalahnya di sini kan investasi, tadi pagi kita ngomong investasi. Nah saya kira ekspor kita kalau dianggap tidak, industri tidak dianggap tidak kompetitif, nyatanya bisa ekspor. Justru di ekspor itu kita bertanding dengan pesaing-pesaing kita yang cukup kuat. Nah, kenapa di dalam negeri kita selalu kalah? Karena ada policy dari eksportir dari negara tertentu melakukan predator pricing, di mana itu akan membunuh industri kita. Pada saatnya nanti sudah kita mati, baru dia akan naikkan harga secara bertahap. Nah ini mungkin pendapat saya, pemerintah harus paham betul apa sih predator pricing. Kita punya KPPU yang saat ini mungkin masih tidur. Ya kan PPU itu kan tugasnya menjaga persaingan usaha yang fair. Jadi tentu ini saya harapkan peran pemerintah harus lebih banyak. Dan kedua juga dari sisi demand di kita kenapa lemah di dalam negeri? Karena tadi banyak yang tidak bekerja, nganggur karena tidak ada job. Pernah saya didiskusi di Kemenko Equin menanyakan kenapa ada PHK Pak Beni? Ya, jawabannya saya singkatkan, karena nggak ada kerjaan. Nah kenapa nggak ada kerjaan? Nah marilah kita diskusikan kenapa tidak ada kerjaan. Nah saya kira ekspor adalah salah satu bagian dari komponen, kalau saya belajar dari Pak Peter Abdullah, bagian daripada hitungan pertumbuhan ekonomi. Ada tanggapan Pak Peter terkait dengan disampaikan oleh Pak Beni tadi soal predator pricing, ada catatan? Kalau kita lihat dari struktur pertumbuhan ekonomi kita, peran dari ekspor itu hanya sekitar 15%, 10-15%. Kita lebih banyak bertumpu pada konsumsi dan investasi. Konsumsi itu kontribusinya bahkan antara 50-60%. Ya. Jadi benar-benar kita bertumpu pada konsumsi. Nah, tapi kita harus melihatnya sebagai sebuah peluang. Ya. Ekspor dalam hal ini masih kontribusinya di kisaran 10-15%.
Artinya kalau kita bisa memacu pertumbuhan ekspor kita jauh lebih baik, kita bisa tumbuh kita jauh lebih baik. Ya, dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi, dengan kita meningkatkan ekspor itu sebenarnya di balik itu kan sebenarnya kita menciptakan lapangan kerja, ya Pak ya. Dan menciptakan lapangan kerja itu adalah menciptakan income. Kalau kita menciptakan income, kita juga menciptakan konsumsi. Artinya kalau kita memacu ekspor, di balik itu kita juga memacu konsumsi rumah tangga. Yang pada akhirnya itu akan bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, yang menarik sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi adalah kita tidak dalam rangka kita memacu ekspor, kita tidak hanya bicara tentang apa saja yang akan kita ekspor, ya, tetapi kendala-kendala ekspor kita selama ini yang juga harus kita hadapi. Persoalan di dalam negeri juga harus kita hadapi. Nah, itulah mungkin konteks yang disampaikan oleh Pak Benny terkait dengan predatory pricing. Ya. Karena kalau kita biarkan industri kita berhadapan dengan barang-barang impor yang bersifat predatory pricing, ya kemampuan kita itu akan semakin lemah. Dan kalau kemampuan kita semakin lemah, semakin sulit juga kita untuk memacu ekspor. Banyak peluang tapi juga masih ada tantangan. Bu Esther, bagaimana untuk menjaga peluang ini dan juga mendorong tadi ekspor agar bisa sama-sama optimis ya menuju pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, saya sepakat dengan Pak Peter, Pak Benny, Pak Rifki dan Pak Faisal ya. Jadi kalau kita selama ini ya mempunyai target pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya, itu komponen yang dominan, mesin pertumbuhan ekonomi yang dominan ini tidak bisa dari konsumsi rumah tangga saja, tetapi harus dari ekspor dan investasi. Nah, tadi Pak Peter sudah mengemphasize ya bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu baru di kontribusinya dari ekspor hanya 10-15%. Nah, lalu bagaimana kita bisa tumbuh 8%? Nah, ini adalah suatu keharusan. Kenapa kita harus tumbuh 8%? Karena kita sejak tahun 93 sudah 32 tahun kita itu dalam middle income trap gitu ya. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, tumbuh ya lebih dari 5% ya, which is lebih dari 6%, itu suatu keharusan gitu. Nah, kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, artinya berarti kita harus melakukan yang tidak normatif ya. Karena selama ini kita normatif, pertumbuhan ekonomi hanya dominantly didorong oleh konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga ekspor yang harus digenjot, ini caranya gimana? Yang satu ya, pertama adalah diversifikasi produk ya. Karena kita ini mainly ya based on komoditas ya, seperti sawit, batu bara ya, kemudian karet gitu. Nah, saya sepakat nanti kalau Pak Rifki ya bisa mendorong industri aircraft ya. Saya ini pakai bordir Pak. Ini caranya saya mendorong ya industri aircraft ini supaya lebih berkembang. Karena kalau ada demand berarti kan ada tenaga kerja yang dipekerjakan gitu. Nah, yang kedua diversifikasi pasar ya. Sekarang kita mainly ya pasar kita dari Cina ya dan US. Nah, kalau kita pengen diversifikasi pasar tidak hanya ke Cina dan US, maka yang harus dilakukan adalah cari pasar-pasar baru. Nah, misalnya kita optimalkan ya FTA yang sudah kita kita kantongi gitu. Jadi jangan sampai FTA itu malah kita jadikan pasar. Ya, mereka menjadikan pasar di Indonesia. Kita harus terobos itu. Nah, untuk bisa menerobos produk Indonesia, bisa menerobos pasar-pasar tersebut, maka yang harus dilakukan adalah transformasi ya dari industri manufaktur biasa ke industri hijau gitu. Karena most of them they demand ya
sustainability certification. Jangan sampai nanti kalau Pak Rifki ya pengen ekspor batik gitu ya, pewarnanya dari kimia, tidak sustainable, tidak ada standarnya, wah nggak bisa masuk. Jadi harus ada yang namanya conduct ke sustainability standard. Nah, yang ketiga kita punya APBN ya, fiskal kita tidak hanya fokus pada bagaimana ya konsumsi ya ke aktivitas-aktivitas ekonomi yang bersifat konsumtif, tetapi harus diubah ya menjadi ke aktivitas-aktivitas yang produktif. Kalau tadi Pak Beni katakan predatory pricing, that's correct, gitu, betul sekali. Jadi contoh orang Indonesia bisa impor produk dari Cina dengan ongkir hanya 10.000 ya lewat platform e-commerce atau bahkan 0 rupiah gratis ongkir. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka kasih subsidi ke produk-produk Cina yang ada di Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa harganya sangat murah, pasti dikasih subsidi ya. Jadi bisa menembus. Yang penting itu penetrasi pasar dulu. Baik. Nah, harusnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, diversifikasi produk, kemudian juga diversifikasi pasar. Saya ingin ke Pak Rifki menanggapi tadi soal bagaimana ekonomi kreatif untuk gambaran ke depan bisa menjadi mesin baru, new engine bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi terima kasih tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi memang betul tantangan masih ada dan tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi memang alhamdulillah gitu yang saya rasakan langsung terkait dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi untuk menyelesaikan ataupun menyelesaikan secara bertahap tentunya, tidak bisa sekaligus tantangan-tantangan yang ada. Saat ini kami sendiri juga sedang berkolaborasi dengan OJK, kaitannya bagaimana IP atau kekayaan intelektual ini bisa menjadi fidusia, menjadi jaminan. Karena biasanya pegiat ekraf ketika datang ke bank, mereka ditanya aset sertifikatnya atau rumahnya atau mobilnya sebagai jaminan, tetapi mereka bilang bahwa aset kami ada di otak kami, di pikiran kami, di kreativitas kami yang ada di otak dan di laptop kami begitu. Jadi saat ini juga OJK sedang mendukung upaya ini dan sudah ada peraturan OJK-nya, tetapi juga dari pihak perbankannya mungkin perlu sosialisasi lagi begitu supaya keberpihakan juga terhadap IP sebagai fidusia ini bisa semakin baik. Terkait dengan diversifikasi pasar, tadi juga disinggung oleh Ibu Esther, Pak Faisal, bagaimana upaya terkini untuk diversifikasi pasar, apalagi dengan pendekatan bilateral, multilateral, tadi di awal juga sempat disinggung ya oleh Pak Menko, bagaimana bergabung dengan kelompok ekonomi untuk diversifikasi pasar. Kita melihat bahwa pasar ASEAN ini belum kita garap optimal. Pasar ASEAN. Belum kita garap optimal. Saya baru mendapat informasi bahwa Alfamart sudah masuk ke Filipina. Ada sekitar lebih dari 2.000 gerai di Filipina. Kita di Indonesia sudah banyak Circle K, sudah banyak Lawson, ada banyak Family Mart dan macam-macam ya. Tetapi kita berharap outlet-outlet begitu itu bisa menjadi duta perdagangan kita untuk awal mula kita membuka pasar lebih luas supaya ekspor kita lebih banyak. Jadi sangat tepat sekali kalau kemudian pasar itu menjadi PR besar kita sekarang ini. Karena tanpa pasar kita produksinya segitu-gitu aja Pak Beni, ya kan? Kalau nggak ada pasar baru nggak akan ada produksi tambahan. Nggak akan ada tenaga kerja tambahan, gitu. Kalau sudah ada pasar baru, pasti ada produksi lebih meningkat. Kita punya utilisasi industri itu 61,9%, jadi masih ada gap ya kurang lebih 40%, 30 sekian persen, masih bisa dioptimalisasi. Nah ini yang
PR besar kita untuk mencari pasar juga di luar komoditas tradisional kita. Karena kita banyak tergantung dengan komoditas tradisional. Nah, bahagianya adalah bahwa dalam waktu 5-6 bulan belakangan ini itu banyak sekali minat investasi yang masuk ke Indonesia yang bermacam-macam. Pak Beni, Anda sepakat bahwa pasar ini masih menjadi PR yang dialami oleh eksportir juga merasakan demikian? Kalau kita mau memproduksi barang itu kita harus tahu pasarnya ada atau enggak. Masalahnya di kita ada 23 FTA. Saya pernah dengan timnya Faisal Basri almarhum melakukan penelitian 23 FTA itu. Ternyata ada beberapa HS number yang kita tidak pernah pakai, tidak pernah kita ekspor. Nah, permasalahannya dari sebelah sana memanfaatkan HS number yang sudah disepakati mungkin lebih banyak daripada kita. Jadi kita ukur waktu itu pertumbuhan ekspor kita ke negara yang sudah ada FTA-nya lebih lambat dibandingkan ekspor kita ke negara yang non FTA. Nah, berarti pembuatan FTA dulu, kesepakatan FTA-nya itu dalam menyusun HS number mana yang kita mau dan HS number berapa yang kita berikan kepada lawan kita itu kurang baik lah kira-kira itu. Jadi tentu ini sebetulnya FTA itu harus dilakukan review tiap tahun yang mana memang kita punya barang atau kita punya barang kompetitif atau enggak. Nah, saya kira pasar memang harus ada ya, jadi jangan sampai terjebak seperti IPTN dulu. Bikin pesawat bisa tapi jualnya enggak bisa. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Bu Esther, bagaimana Ibu dengan peluangnya karena ke-27 negara meskipun harus disiapkan ya, termasuk tadi soal sertifikasi, standarnya juga harus bisa memenuhi. Ya, kebetulan 5 tahun saya meneliti itu Mbak, untuk disertasi saya. Jadi ini sustainability standard atau sustainable certification itu memang driven ya by market. Jadi suka tidak suka ya produk Indonesia yang mau penetrate pasar Eropa, Amerika ya, mereka punya standar sendiri-sendiri. Jepang punya standar sendiri, US punya standar sendiri, Eropa punya standar sendiri. Sehingga yang harus dilakukan adalah dorong mereka untuk mendapatkan certified product itu. Pak Peter membantu eksportir untuk sertifikasi, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk diversifikasi dan juga penetrasi pasar. Ya, bagaimanapun ini sesuatu hal yang sangat baik dan kita harus apresiasi ya. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan pasar dengan mensepakati AYUSEPA. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkannya kemudian. Apa yang disampaikan oleh Mbak Esa itu adalah itu detailnya. Jadi suatu hal yang besar itu biasanya adalah permasalahan tantangannya ada di detailnya. Ya, details are on details. Dan ini harus benar-benar dipersiapkan, saya kira tidak satu pihak. Ini harus bersama-sama. Indonesia memang sangat lemah di dalam standarisasi. Kita tidak punya sertifikasi standar. Produk-produk kita kebanyakan tidak memenuhi standar. Apalagi kalau kita bicarakan tentang standar internasional. Standarnya Eropa, standarnya Amerika, standarnya Jepang dan sebagainya. Upaya untuk memenuhi standar ini saya kira perlu waktu, perlu proses. Dan itu perlu kerjasama antar berbagai pihak. Sehingga upaya-upaya yang sudah dirintis oleh pemerintah itu nanti benar-benar bisa termanfaatkan dengan
dengan baik. Ya. Baik Pak Faisal, artinya harus ada upaya perbaikan untuk mitigasinya dari awal, kemudian disiapkannya dari awal. Ke depan akan seperti itu untuk agar bisa siap langsung untuk jika nantinya perjanjian itu konkret. Ya, betul. Memang pasar tidak hanya bergantung kepada perjanjian dagang di antara satu negara atau dengan negara lain atau dengan banyak negara atau satu kawasan. Tetapi biar bagaimanapun kami misalnya di Kementerian Perindustrian melihat bahwa ini kelihatannya dinamika perdagangan global pun sudah sangat kompleks dan dinamikanya sudah sangat dalam sehingga banyak sekali inisiatif-inisiatif perdagangan itu yang ada di luar perjanjian dagang yang ada dan dimungkinkan sangat bisa tinggal dilakukan inisiatifnya secara bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha dan pihak negara yang memang menginginkan. Dan banyak sekali potensi yang tanpa perjanjian dagang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah kita menghitung cost sekarang. Apakah cost kita di logistik misalnya bisa sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kita mau mengembangkan pasar di Afrika atau Amerika Latin yang selama ini masih sangat kecil nilai dagang kita, itu kita harus menghitung secara waktu, secara logistik gitu. Nah ini yang kita minta dari teman-teman pelaku usaha. Mari kita hitung sama-sama. Nah kalau misalnya masih terlalu tinggi, bisa nggak kita melakukan efisiensi? Di mana kita bisa lakukan efisiensi? Apakah di proses produksi, ataukah di logistik, atau di mana? Di border misalnya. Kalau nggak bisa kita lakukan itu, apa jalan keluar terbaiknya? Perlukah insentif misalnya dari pemerintah gitu? Insentif dalam bentuk apa? Gitu. Nah semua ini diskusi-diskusi begini menurut saya adalah masukan yang sangat besar buat pemerintah untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Bagaimana dengan kesiapan ekonomi kreatif Pak Rifki, tidak hanya menembus tetapi juga untuk memperluas pasar? Ya, jadi saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Beni, Bu Esther, Pak Peter, Pak Faisal, bahwa sertifikasi itu penting. Makanya dalam program aksi gitu ya, itu memang itu dalam rangkaian bootcamp kita maupun pendampingan yang 2 bulan itu sertifikasi yang kita kuatkan. Ya. Artinya itu juga sudah kita lihat dari pendaftaran sebetulnya dan saat kurasi, mana yang masih memungkinkan juga produk-produk kita yang untuk bisa disertifikasi kemudian juga menembus pasar negara tersebut begitu. Jadi memang itu yang paling penting. Selain juga tentu tadi Pak Faisal mengatakan masalah harga. Harga itu tentu kaitannya nanti juga dengan biaya pengiriman ataupun bahan baku. Ya kayak fashion kita kan juga bahan bakunya juga masih ada tantangan-tantangan dan juga nanti kaitannya juga dengan insentif. Nah itu yang paralel sebetulnya dengan kolaborasi dengan lintas KL juga itu yang sedang kami upayakan begitu. Tetapi kami mempunyai rasa optimis bahwa dari hasil kreativitas anak bangsa ini sebetulnya berpeluang banyak sekali untuk kita tingkatkan ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar global. Banyak peluang, banyak potensi ekspor dari industri maupun ekonomi kreatif yang harus terus didorong ya agar tetap menjadi motor utama menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan tadi meskipun banyak tantangan tetapi tentu kalau dikelola dengan baik, dengan strategi yang tepat tetap bisa ya menjadi sektor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tadi dengan pengembangan research and development, kemudian kolaborasi, sinergi menjadi kata kunci dan juga strategi yang adaptif. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih seluruh panelis, Wakil Menteri Perindustrian Bapak Faisal Riza, Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki,
Ketua Gabungan Eksportir Indonesia Beni Sutrisno, Eksekutif Direktur Segara Institute Peter Abdullah, dan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di sesi kedua. Saya Eva Wondo, saya kembalikan ke rekan Gadis Bianca. Terima kasih. Terima kasih rekan Eva Wondo dan Bapak Ibu. Kami mohon untuk berdiri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan inilah sesi diskusi kita, ekspor impor dinamika kunci pertumbuhan ekonomi. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.